Kembali lagi dengan Delta Surveyor. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit kendala yang dimana nanti saya akan bagikan ilmunya. Jadi sebelumnya laptop saya posisinya lagi dalam proses update install ulang baru ya. Nah itu jadi mengalami suatu informasi yang dimana di sini kita harus menginstal download Microsoft Edge WebView 2. Nah, jadi di ArcGIS Pro saya di 3.42 itu disuruh untuk menginstal tambahan item. Mungkin pada saat saya install ulang ada beberapa yang kurang secara itemnya. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan suatu referensi gimana cara penjelasannya dan gimana cara penggunaannya dan penginstalannya. Nah, oke, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita mulai aja ya. Nah, jadi di sini di dalam gambar yang tertuang ini ada informasi di sini ArcGIS Pro belum bisa mensupport ya dalam penginstalan karena ada kekurangan dalam aplikasi yang bernama Microsoft Edge WebView 2. Nah, jadi teman-teman nanti perlu untuk menginstal ini jika ada mengalami kendala pada saat install laptop baru ya. Nah, informasinya seperti itu. Saya akan sedikit jelaskan gimana cara prosesnya. Nanti teman-teman silahkan klik aja link download Microsoft ini. Nanti informasinya itu akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini ini adalah Microsoft Edge WebView 2. Setelah itu nanti pilih download, nanti dia akan scroll ke bawah. Nah, jadi saya di sini menggunakan Evergreen Standalone Installer. Jadi saya pilih yang 64. Nah, tapi sebelum itu saya mencari referensi dulu yang dimana berdasarkan dari ChatGPT. Jadi ChatGPT di sini menjelaskan bahwa saya ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam hal ini ya. Jadi dari referensi ChatGPT bahwa gambar tersebut adalah jendela peringatan dari proses instalasi ArcGIS Pro yang memberitahukan bahwa ada komponen penting yang belum terpasang, yaitu Microsoft Edge WebView 2 Runtime 64 versi 1.17 atau lebih baru. Sebelumnya saya belum tahu ya apa itu WebView 2. Jadi WebView 2 adalah komponen dari Microsoft yang memungkinkan aplikasi desktop seperti ArcGIS Pro untuk merender konten berbasis web menggunakan mesin Microsoft Edge atau Chromium. Jadi mungkin kalau saya sih ketika kita menggunakan satelit atau yang berbau dengan sistem komponen dari Microsoft yang ada terkait antara ArcGIS itu, menurut saya ArcGIS pun nggak bisa membaca. Jadi kita disuruh untuk menambah satu item perangkat untuk mensupport aplikasi ArcGIS Pro itu secara sempurna. Jadi di sini untuk masalahnya ArcGIS Pro tidak bisa dilanjutkan instalasinya karena WebView itu runtime belum tersedia, versinya terlalu lama. Nah, jadi mungkin pada saat kita menginstal install ulang laptop itu ada beberapa datanya masih jadul. Nah, sedangkan di ArcGIS Pro ini mungkin udah update. Jadi itu tidak ada titik temunya sehingga kita harus cari tahu dan mengupgrade yang pada saat Windows-nya untuk di update lebih baru lagi. Nah, solusinya nanti teman-teman silahkan download di Microsoft Edge WebView 2 yang disediakan pada jendela tersebut atau buka halaman berikut secara manual di browse. Nah, jadi ini dia akan otomatis ketika kita install ArcGIS Pro pun itu sudah otomatis juga udah keluar seperti yang tadi di gambar yang saya tampilkan, ini langsung connect ke dalam linknya. Nah, terus di sini disuruh unduh versi Evergreen Bootstrapper. Jadi ini versi yang disarankan akan selalu update. Nah, tetapi pada saat saya mengerjakan ini ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Apa mungkin saya yang salah, saya kurang tahu juga. Nanti saya akan jelaskan. Nah, setelah itu diunduh, klik kanan pada installer dan run administrator. Nah, ini umum banget lah. Saya akan jelaskan kenapa saya tidak menggunakan Evergreen Bootstrapper. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya akan buka dulu penjelasannya. Oke.
Jadi sebelumnya dari ChatGPT itu menyarankan ke Evergreen Bootstrap. Nah, ketika saya mempelajari, ternyata di sini tidak ada menjelaskan tentang bit. Nah, jadi permasalahannya seperti itu. Jadi ketika saya install ArcGIS Pro itu balik lagi permasalahannya dan muncul feature yang seperti ini. Nah, itu. Terus saya mencoba ke fixed version yang menurut saya ini lebih baik ya, karena di sini ada 64-nya, 86 sama Armed 64. Nah, saya coba download, ternyata pada saat saya download itu banyak sekali di dalam folder itu aplikasi yang harus diinstal dan harus dianalisa pokoknya ya dalam proses tersebut. Wah, saya kebingungan juga kan. Nah, ternyata saya coba iseng aja the finally proses, saya pilih Evergreen standalone installer. Jadi saya pilih lah, tapi download yang di 64 ini ya. Nah, di 64 ini ternyata prosesnya bisa. Nah, itu mungkin kita akan mulai gimana cara proses installnya supaya teman-teman tahu. Sebenarnya simple aja sih cara installnya. Jadi saya di sini sudah mendownload. Kita pilih open. Oke, sambil tunggu ya. Saya sarankan kalau ada download setelah download lain mending ditahan dulu aja. Oke. Installed file the Microsoft Review runtime already installed for the system. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menginstal, tapi saya coba akan menghapus di sini. Console panel. Oke. Posisinya di bisa ya, sebentar ya teman-teman. Sistem. Tadi saya sudah menginstal, ternyata dia mengalami kayak erroran ya. Oh, mungkin karena ini harddisknya saya sudah buka. Mungkin ketika saya buka ArcGIS Pro itu tiba-tiba udah tag bahwa itu nggak bisa ya. Nah, itu jadi mungkin error. Kita coba aja. Oh, installation file dan Microsoft Excel web view runtime as ready. Lalu saya coba help as close after. Saya coba install aja ulang. Sepertinya di perangkat itu nggak bisa support ya, mungkin karena saya udah berapa kali. Coba saya pakai yang ulang, pakai yang baru maksudnya. Saya langsung aja Microsoft di sini. Oke. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Ini udah muncul bahwa dalam proses ini masih dalam proses penginstal. Jadi tadi sebelumnya saya udah pernah mendownload ya. Mungkin saya udah mencoba beberapa lebih dari 3 kali, mungkin dari pihak
dari programnya ngebacanya itu mungkin suatu spam, sehingga itu nggak perlu dianalisa lagi karena sudah terkoreksi ya. Jadi di sini saya mencoba ulang lagi buat untuk menginformasikan teman-teman bahwa ini gimana sih cara downloadnya. Nah di sini sebenarnya simple banget. Ketika proses update ini sudah mencapai sempurna, dia akan sudah selesai, dan di situ teman-teman sudah bisa melanjutkan proses ArcGIS Pro 3.2 dan ArcGIS Pro manapun lah, seperti itu. Jadi di sini saya menginformasikan secara studi kasus yang saya alami ya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman silahkan coba ketika menemukan permasalahan tersebut. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Dr. Superior akan selalu berbagi konten tentang dunia pemetaan ataupun dunia bidang lainnya. Kami akan segera membuat suatu sistem di mana program startup untuk keilmuan di Dr. Superior berbagai jenis dunia bidang. Mudah-mudahan kami bisa berbagi banyak ilmu buat teman-teman dan juga melakukan pelatihan. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.